Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dimulai oleh Hasya Khalifah. Baiklah, saat ini terdapat 10 puskesmas di Kota Sejahtera dengan rata-rata kunjungan pasiennya 200 orang per hari di setiap puskesmas. Masing-masing puskesmas memiliki jumlah karyawan yang sama yaitu berjumlah 26 orang. Berikut ini rinciannya, ada dokter gigi ahli media, bidan ahli media, perawat ahli media, dokter ahli media, bidan penyelia, perawat penyelia, bidan ahli muda, nutrisionis ahli media, pranata labkes penyelia, perawat ahli muda, admin kes ahli muda, sanitarian ahli muda, perekam medis pelaksana lanjutan, fungsional umum, bidan pelaksana lanjutan, admin kes ahli pratama, bidan pelaksana, dan apoteker ahli pratama dengan total 23 orang. Kemudian ada tenaga kerja lainnya seperti satpam dan cleaning service, totalnya 3 orang. Jadi, total keseluruhan karyawannya 26 orang. Pemerintah kota merencanakan program strategis bernama Puskesmas Prima dengan tujuan yang pertama, meningkatkan kapasitas kunjungan hingga 300 pasien per hari. Kedua, mengurangi waktu tunggu pasien menjadi maksimal 30 menit. Ketiga, menambah tenaga medis sebanyak 30%. Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah 10 miliar per tahun selama 5 tahun. Jadi, anggaran tersebut akan dibagi rata kepada 10 puskesmas, sehingga masing-masing puskesmas akan mendapatkan 1 miliar. Yang pertama, perencanaan strategis untuk mencapai tujuan program Puskesmas Prima. Langkahnya yaitu menganalisis kebutuhan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan 3 hal, yaitu panjangnya waktu tunggu, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas yang kurang memadai. Hal ini selaras dengan 3 tujuan program Puskesmas Prima. Untuk itu, kami akan mengidentifikasi langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. A. Meningkatkan kapasitas kunjungan hingga 300 pasien per hari. Langkahnya yang pertama, merenovasi ruang tunggu. Pasien perlu melewati 3 tahap sebelum sampai pada ruang pemeriksaan. Yang pertama itu ada pendaftaran di loket Prima. Bisa dilihat pada ilustrasi di bawah ini yang bersumber dari Puskesmas Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Yang kedua, setelah melakukan pendaftaran di luar, pasien yang membutuhkan data tensi akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, seperti gambar di bawah. Dan yang ketiga, setelah cek tensi, pasien akan menunggu giliran untuk pemeriksaan di depan ruangan dokter atau bidan. Yang kedua, meningkatkan beberapa fasilitas puskesmas dengan cara kursi ruang tunggunya ditambah, kemudian membeli mesin pengambilan nomor otomatis seperti gambar di bawah ini yang bersumber dari Puskesmas Air Dingin Kecamatan Koto Tangah, Padang. Kemudian mengupdate alat-alat pemeriksaan kesehatan seperti alat cek tensi dan lain-lain. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi digital seperti pendaftaran online dan sistem antrian otomatis. Hal ini dapat dilakukan melalui WhatsApp seperti contoh yang telah diterapkan oleh RSUD Rashidin Air Paku. Yang kedua yaitu mengurangi waktu tunggu pasien menjadi 30 menit dengan cara memperbaiki sistem antrian. Secara umum, pasien puskesmas lebih banyak menggunakan BPJS. Maka dari itu, kita mengklasifikasikan sistem antrian pasien BPJS untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan layak, seperti mengelompokkan pasien BPJS yang lansia dan non-lansia. Penggunaan BPJS maupun non-BPJS yang mendaftar secara online juga dibedakan. Yang kedua, merekrut dan menempatkan tambahan tenaga medis di semua puskesmas yang ada. Yang ketiga, menyediakan jalur cepat untuk pasien prioritas seperti anak-anak, lansia, dan gawat darurat. Yang keempat yaitu mengintegrasikan teknologi digital seperti pendaftaran online dan sistem antrian otomatis. Hal ini dapat kita lakukan melalui WhatsApp seperti yang telah diterapkan oleh RSUD Raisiden Air Paku. Lalu yang ketiga yaitu menambah tenaga medis sebanyak 30%. Yang kedua adalah analisis biaya untuk tambahan tenaga medis dan renovasi fasilitas puskesmas. Yang pertama yaitu biaya tambahan untuk tenaga medis.
Jumlah tenaga medis di Kota Sejahtera yaitu 23 puskesmas dengan total 10 puskesmas. Jadi total tenaga medis di Kota Sejahtera berjumlah 230 orang. Karena penambahan tenaga kerja 30%, maka masing-masing puskesmas akan menambah 8 orang tenaga medis dengan pengalokasian tenaga kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu perekam medis sebanyak 3 orang dengan gaji 4.700.000, maka jumlahnya adalah 14.100.000. Yang kedua, perawat ahli muda dengan gaji 4.600.000, bidan pelaksana dengan gaji 4.700.000, adminkes ahli muda dengan gaji 4.900.000, lalu perawat penyelia dengan gaji 4.600.000, serta fungsional umum dengan gaji 4.300.000. Maka total gaji per bulannya yaitu 37.200.000. Yang kedua yaitu biaya renovasi fasilitas puskesmas. Yang pertama, renovasi ruang tunggu. Yang dapat kita lakukan yaitu memperluas ruang tunggu dengan biaya 520 juta, lalu menambah kursi tunggu dengan biaya 88 juta, pembelian mesin antrian dengan biaya 32.500.000, lalu pembelian alat kesehatan dengan biaya 300 juta, pembelian APD dengan biaya 25.900.000, pembelian kursi roda dengan biaya 35 juta, pembelian kasur dengan biaya 125 juta. Rincian lebih jelas ada pada data anggaran selanjutnya yang dijelaskan oleh Latifah. Baiklah, kita masuk pada data anggaran. Pada tahun pertama, kami akan memfokuskan pada penambahan tenaga medis dan merenovasi fasilitas puskesmas seperti renovasi ruang tunggu, kursi tunggu, dan alat antrian puskesmas agar waktu tunggu menjadi lebih singkat. Lalu pembelian APBD akan kami lakukan setiap tahun untuk fasilitas yang lebih baik. Lalu tahun kedua, kami akan fokus pada pembelian fasilitas tambahan seperti kasur, alat kasur, kursi roda, timbangan berat badan, alat ukur tensi, alat suntik, stetoskop, dan lain-lain. Lalu pada tahun ketiga, beberapa biaya itu sama seperti tahun sebelumnya, seperti biaya untuk tenaga medis, pembelian APBD. Tapi pada tahun ketiga ini kami juga memfokuskan pada peralatan dokter gigi. Lalu pada tahun keempat, beberapa anggaran tetap sama pada tahun sebelumnya, namun kami juga akan memfokuskan pada peralatan bidan seperti baby box, buku KIA untuk fasilitas yang lebih baik, dan alat USG. Lalu pada tahun kelima, anggaran tetap sama beberapa pada tahun sebelumnya, namun pada tahun kelima ini kami juga akan memfokuskan pada keperluan apoteker, alat EKG, alat THT, dan alat cek darah. Dengan catatan, anggaran di atas adalah untuk satu puskesmas, sehingga jika 1 miliar dikalikan 10 puskesmas, itu totalnya pas 10 miliar, yang mana anggaran tersebut dibagi rata untuk 10 puskesmas sesuai dengan anggaran yang dirancangkan oleh pemerintah kota. Lalu masuk pada nomor 4, penentuan biaya pelayanan dan penentuan biaya tarif berikut, yaitu hitungan per puskesmas. Jadi kapasitas kunjungan setelah implementasi 300 orang per hari, kita kalikan dengan jumlah hari setahun, 360 hari, berarti terdapat 108.000 pasien. Total biaya setahun adalah 1 miliar. Berarti 1 miliar dibagi 108.000, maka dapat biaya dasar adalah Rp9.259. Dengan asumsi margin, 30% dari pasien itu adalah non-BPJS. Maka jumlah pasien non-BPJS adalah 32.400 orang, sehingga biaya dasarnya adalah 30.864 orang dengan asumsi keuntungan 20%. Jadi kami merekomendasikan biaya untuk pasien BPJS adalah sebesar Rp37.036. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Akil. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin nomor 5, yaitu tentukan indikator kinerja. Yang pertama ada A. Program ini pada dasarnya punya 3 tujuan yang didasarkan pada keluhan masyarakat. Maka dari itu, keberhasilan kinerja dapat diukur apakah hal-hal yang dikeluhkan masyarakat dapat diatasi atau tidak. Yang B. Anggaran yang diberikan tentu saja merupakan bagian dari objek akuntansi sektor publik. Jadi, akuntabilitas dan transparansi juga menjadi indikator keberhasilan. C. Ada 3 tujuan dari program Puskesmas Prima, berhasil atau tidak tujuan tersebut juga menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan kinerja. Yang D. Dimulai dari penganggaran, hal-hal yang dianggarkan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu pengadaan barang dan jasa, sehingga salah satu indikator kinerja adalah
apakah pemerintah kota tersebut mampu menerapkannya dengan mengikuti siklus pengadaan barang dan jasa yang baik dan benar. Di bawah ini adalah tabel indikator kinerja. Untuk aspek yang pertama yaitu kapasitas kunjungan pasien. Indikator kinerjanya adalah jumlah rata-rata kunjungan pasien per hari. Sedangkan targetnya yaitu 300 pasien per hari. Nah, di sini kita bisa melihat ada tabel tahun 1 sampai dengan tahun 5, itu akan diisi dengan persentase keberhasilan dari aspek yang pertama. Itu tuh berdasarkan dari sumber data kunjungan harian puskesmas. Yang kedua ada waktu tunggu pasien. Indikatornya adalah persentase pasien dengan waktu tunggu di bawah 30 menit. Targetnya yaitu menunggunya itu maksimal 30 menit. Sumber datanya berasal dari survei pasien. Lalu aspek yang ketiga yaitu penambahan tenaga medis. Indikatornya adalah jumlah tenaga medis yang baru direkrut. Targetnya yaitu peningkatan 30% atau 8 orang per puskesmas. Sumber datanya yaitu dari data kepegawaian. Selanjutnya ada aspek peningkatan fasilitas. Indikatornya adalah jumlah fasilitas yang direnovasi. Targetnya sesuai rencana renovasi. Maksudnya, renovasi sesuai dengan perencanaan awal, tidak melenceng. Datanya diambil dari laporan renovasi. Selanjutnya ada aspek efisiensi penggunaan anggaran. Indikatornya adalah persentase penggunaan anggaran sesuai rencana. Targetnya 100% dari alokasi. Sumber datanya merupakan laporan keuangan. Untuk aspek kepuasan pasien, indikatornya itu merupakan persentase pasien yang menyatakan puas terhadap pelayanan. Targetnya yaitu lebih dari 85% pasien. Sumber datanya adalah survei kepuasan pasien. Selanjutnya ada kesejahteraan dan kinerja staf. Indikatornya merupakan jumlah pelatihan yang diikuti oleh tenaga medis dengan target minimal 2 pelatihan per tahun. Sumber datanya berasal dari laporan pelatihan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.